pagi pada Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu laporan akhir pembuatan website UMKM. Nah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, Aulia Aulanda, dan teman saya Kesya Simamora. Saya Ayunda Maulani Harmanda. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama. Yang belakang akan dijelaskan oleh saudari Ayunda. Nah, pertama kita masuk ke latar belakang. K-Glam Studio itu mengalami 3 masalah utama. Yang pertama itu promosi masih menggunakan media sosial seperti Instagram dan web bisnis tanpa struktur yang konsisten. Artinya itu kadang mereka tuh rajin ngepost, rajin posting, terus kadang juga enggak gitu. Informasi harga, portofolio, dan cara booking mereka itu juga masih tersebar di berbagai chat. Yang kedua itu belum memiliki katalog digital yang terorganisir. Nah, kalau ada pelanggan baru yang mau lihat contoh desain, pemilik usaha itu masih ngirim fotonya tuh satu persatu lewat chat. Ini kurang efektif, terus juga terkesan kurang profesional. Yang ketiga itu proses pemesanan dan komunikasi masih manual melalui chat pribadi. Nah, ini akibatnya banyak pertanyaan yang sama berulang-ulang, dan pemilik usaha itu masih sering kewalahan saat bekerja. Nah, dari 3 masalah ini, kami melihat bahwa sebuah website itu bisa jadi solusi yang tepat. Terus apa sih tujuan pembuatan website? Yang pertama, itu meningkatkan branding sebagai nail art modern. Nah, kami ini mau mengubah persepsi bahwa K-Glam Studio itu bukan sekedar jasa nail art biasa, tapi tempat yang nyaman, kekinian, dan terpercaya. Yang kedua itu mempermudah promosi cukup dengan satu tautan, yaitu kglam.xyz. Nah, bayangkan nih, semua informasi mulai dari portofolio, daftar harga, testimoni, hingga tombol booking itu cukup diakses dari satu alamat website. Ini tuh memudahkan pelanggannya juga pemilik usaha saat promosi di media sosial. Yang ketiga itu menampilkan produk dan portofolio secara profesional. Nah, di website nanti itu bakal ada galeri desain kuku, deskripsi layanan, terus juga harga yang transparan. Kenapa website diperlukan? Nah, website diperlukan ini karena website itu bisa jadi pusat informasi 24/7, yang dimana akses pelanggan itu bisa mengakses kapan saja, bahkan tengah malam sekalipun. Nah, di website ini kami bakal melengkapi ada fitur estimasi harga, testimoni nyata, terus ada tombol aksi langsung untuk bookingnya. Nah, dengan fitur-fitur ini, kredibilitas K-Glam Studio itu bakal meningkat drastis dibandingkan dengan mengandalkan media sosial biasa. Next. Nah, sekarang mari kita lihat tuh profil UMKM yang kami pilih. K-Glam Studio adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa nail art dan sudah berdiri sejak tahun 2023. Usaha ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pewarnaan kuku sederhana hingga desain rumit dengan hiasan, mengikuti tren terkini. Target pasar mereka itu adalah semua perempuan, terutama Gen Z, yang memiliki minat tinggi terhadap perawatan dan kecantikan kuku. Nah, saat ini promosi mereka itu masih dilakukan lewat Instagram, WhatsApp Business, terus juga lagi ongoing Shopee. Nah, kami juga memilih UMKM ini bukan secara acak, karena pemiliknya adalah teman kami. Dengan begitu, komunikasi dan pengambilan data itu jadi lebih mudah, dan kami dapat persetujuan penuh untuk membuat website bisnis mereka. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Kezia. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 1, yaitu mencari UMKM. Kami mencari UMKM ini tanggal 27 Mei 2026. Nah, kami mendapat informasi
Kami mendapat informasi tentang usaha UMKM milik teman kami yaitu Keja. Kemudian kami melakukan komunikasi dengan pemilik usaha. Akhirnya kami mendapatkan persetujuan untuk membuat website bisnis ini. Nah, adapun tahap kedua itu wawancara dilakukan tanggal 29 Mei 2026. Kami melakukan wawancara itu di Unimed, di mana kami memberikan pertanyaan yang telah kami siapkan sebelumnya, di mana pertanyaan ini tuh seputar informasi bisnisnya, warna yang biasa digunakan Keisha dalam usaha nail artnya, websitenya itu mau seperti apa, color palette-nya itu seperti apa, fitur-fitur apa yang diinginkan di dalam website, dan juga jadwal-jadwal temu dalam usahanya. Next. Nah, dari hasil wawancara, kami tahu bahwa usaha ini sudah berjalan 3 tahun. Usaha ini juga dikelola sendiri. Pemilik ingin tampilan websitenya itu elegan, clean dengan warna pastel dan earth tone. Adapun fitur-fitur yang diinginkan dalam website itu berisi katalog, price list, kontak, testimoni, dan juga foto-foto produk. Nah, pemilik usaha juga berharap dengan adanya website ini, usaha dia itu lebih dikenal oleh Gen Z maupun Gen milenial dan juga menaikkan omsetnya. Next. Nah, di tahap ketiga itu mendesain web. Kami melaksanakannya itu di tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2026. Jadi kami membuat webnya itu menggunakan Google Stitch yang kemudian menyesuaikan desain dengan logo dan juga foto-foto produk dan request dari si pemilik usaha. Kemudian kami membuat halaman landing page, login admin, dan juga panel admin. Yang keempat itu ada diskusi kelompok yang kami lakukan di tanggal 2 Juni 2026. Kami berdiskusi tentang desain, fitur-fitur, elemen, front-end, back-end, dan lainnya. Kami saling sharing dan memberikan ide untuk membangun web ini. Next. Nah, tahap kelima itu ada development yang dilakukan tanggal 3 sampai 5 Juni 2026. Nah, kami mulai coding itu menggunakan anti-gravity untuk vibe coding yang kemudian melanjutkan project K-Glam Studio yang telah didesain sebelumnya, membuat back-end, database, fitur, dan sebagainya, dan kemudian mengintegrasikan fitur-fitur dan navigasi tombolnya. Masuk ke tahap folder HTML, sama-sama dilakukan tanggal 3 sampai 5 Juni 2026. Kami membuat file landing page dan panel admin yang sudah saling terhubung, fitur-fiturnya sudah berfungsi, dan tombol-tombolnya juga udah ternavigasi. Kami menghubungkannya juga dengan database, hosting di localhost, dan juga pengecekan web secara keseluruhan. Nah, di pengecekan web ini kami juga mengkonfirmasi ke Kay, misalnya ada fitur-fitur yang ingin ditambahkan, mungkin ada fitur-fitur yang ingin diperbaiki. Nanti kalau fitur-fitur di dalam websitenya sudah sesuai keinginan Kay, kami lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu deploy yang dilaksanakan tanggal 6 Juni 2026. Di mana di tahap deploy ini kami membeli domain XYZ di rumah web. Kami juga membeli shared hosting di rumah web. Jadi kami juga mengupload file zip dari file web yang telah dikompres. Jadi sebelumnya file web yang sudah ada di laptop itu kita kompres ke file zip. Kemudian itulah yang diupload ke cPanel. Dan selanjutnya itu webnya itu berhasil di-hosting dan juga dapat diakses publik. Nah, tahap terakhir itu yaitu serah terima, dilakukan tanggal 6 Juni 2026. Kami melakukan serah terima webnya itu via Gmeet karena pemilik usaha yaitu Keja sendiri tiba-tiba pulang kampung, jadi tidak bisa dilakukan serah terima web secara langsung. Kami juga memberikan link landing page dan link admin kepada pemilik usaha yang kemudian kami menjelaskan berbagai fitur-fitur yang ada pada website tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Audi. Baik, selanjutnya akan masuk ke penampilan website resmi kami. Nah, di sini linknya itu kglam.xyz. Coba kita cari di
mesin pencari Chrome seperti kglam.xyz. Nah, ini adalah penampilan awal dari website Kglam Studio. Di sini ada tombol-tombol navigasi, ada tentang, galeri, katalog, booking, ulasan lokasi, family expression, itu semua tombol sudah ternavigasi. Kemudian di sini ada logo Kglam Studio, di sini ada juga tulisan Kglam Studio, dan ada tagline-nya nih, Your Nails, Your Style. Itu adalah tagline dari bisnis Kglam Studio. Kemudian di sini ada tentang, ini berisi informasi tentang bisnis Kglam yang sudah berdiri sejak tahun 2023. Kglam itu juga termasuk UMKM daerah karena berlokasi di daerah Simalungun. Walaupun ini UMKM, tapi Kglam mengusahakan untuk memakai bahan dan alat berkualitas tinggi, kemudian berusaha juga untuk membuat studio yang nyaman, yang cantik dan estetik. Nah, target marketingnya itu Gen Z. Jadi selain website yang estetik, Kezia itu ingin website-nya itu fun. Jadi kalimat-kalimat yang akan kami gunakan akan tidak terlalu kaku dan trendy. Nah, di sini juga ada kalimat persuasif nih untuk mengajak pelanggan melakukan nail art di Kglam Studio. Kemudian ada keunggulannya. Yang pertama itu formulanya premium. Jadi Kglam Studio itu tidak memakai kutek yang berbahaya. Jadi mereka memakai gel polish organik non toxic, 100% aman untuk bumi dan busui. Kemudian formulanya juga tahan 4 minggu. Lalu ini Kezia ini memakai sterilisasi ganda. Jadi Kezia itu menggunakan alat yang bernama ultrasonic bath dan UV dry heat untuk meningkatkan higienitas bisnis Kezia. Kemudian ada teknologi canggih. Nah, Kezia juga menggunakan LED low heat untuk nail art yang biasa di studio nail art di kota. Dan menggunakan mesin drill senyap tanpa getaran yang besar. Kemudian itu Kezia termasuk friendly staff. Terapis buku itu terlatih ramah, asik diajak ngobrol, dan saya mendengarkan semua request customisasi Pinterest. Jadi walaupun Kezia mengoperasikan bisnis ini sendiri, namun Kezia mengutamakan pelayanan yang ramah dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada card-card menarik yang isinya keluhan-keluhan dari orang-orang yang pengen nail art tapi masih takut. Nah, ada kuku aku tipis dan gampang patah, kemudian pengen desain unik tapi takut overpriced. Nah, di sini solusinya, is this you bestie? Perfect for you if you need a major slay upgrade. Nah, di sini ada tombol book your slot now. Kalau kita klik, itu akan langsung terintegrasi ke halaman booking, ke bagian booking. Kemudian ada galeri karya studio Kglam Studio. Nah, ini ada 4 foto. Ini adalah hasil karya yang dibuat oleh Kezia. Ini adalah customer yang custom ingin mendapatkan nail art yang cantik dan bagus. Kemudian kita masuk ke katalog produk. Nah, katalog produk ini di treatment menu. Di sini ada 9 produk lengkap dengan harga dan deskripsinya. Nah, yang ditampilkan ini per 3 produk. Jadi ini kita bisa geser untuk ke produk selanjutnya, produk lain.
ada 3D art, cat eye, remove nail art. Nah, di sini kalau kita klik juga akan menampilkan detailsnya. Nah, ini namanya nih, remove nail art, terus ada deskripsinya, pembersihan saja atau extension dengan aman tanpa merusak kuku. Kemudian ada estimasi pengerjaannya, ada harganya, dan kalau kita klik tombol ini, akan otomatis ke bagian fitur booking. Nah, di sini ada juga kalau mau pilih per kategori. Nah, kalau ini kan tadi kita klik semuanya nih, all. Coba kita klik basic. Nah, yang keluar hanya nail gel polish dan nail gel kaki. Art juga begitu, ada 3D art, cat eye, kemudian extension, ada soft tip X color, soft tip X design, terus ada add-on juga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk fitur bookingnya, internet kami memakai interaktif booking. Jadi ini akan menghitung estimasi harganya. Coba kita buat di sini, misalnya kita mau yang ini, soft tip expose, kemudian kita mau yang medium aja. Terus ini ada dua nih, ada datang ke studio atau home service. Nah, kalau home service itu otomatis ada ada biaya transportasinya. Kita bikin 3 km aja. Kemudian kita isi namanya, misalnya namanya saya Audi. Instagram saya itu Audi Awanda. Terus saya mau booking di tanggal 10 bulan 6 2026. Seperti ini, terus jamnya itu saya mau jam 3 sore. Nah, estimasi harganya ada di sini. Langsung kita klik booking via WhatsApp. Open WhatsApp. Nah, di sini itu sudah langsung ada template nih. Di sini ada Hai Tinggal Studio, aku mau buka payment nih Besti. Terus data diri yang tadi kita isi itu langsung dari sini otomatis. Ada nama, IG, treatment, panjang kukunya, tipe pengerjaannya, jarak kayak tanggal, waktu, estimasi. Kita tinggal kirim aja. Namun disclaimer, itu hanya estimasi harga, bukan harga pasti. Nah, untuk payment dan harga pasti itu akan dihandle dengan Kak Kezia sendiri. Jadi, untuk calon pelanggan yang bertanya-tanya harganya murah atau enggak, untuk mengira-ngira harga berapa, itu bisa memakai fitur ini. Tapi kalau tidak ada tambahan atau tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan yang ingin dikurangkan tambahi di kukunya, harganya itu sama seperti ini. Kemudian ada fitur ulasan. Fitur ulasan di sini kami menampilkan 3 sampai 4 komentar aja karena agar website tidak berantakan, agar masih rapi. Tapi ini kita bisa isi. Nah, tadi nama saya Audi, saya mau kasih bintang 5. Terus saya mau buat pelayanannya ramah banget. Terus kita submit. Nah, ulasan sudah terkirim, namun tidak langsung ditampilkan di sini karena admin yang berhak menampilkan, menyembunyikan dan menghapus ulasan. Kemudian ini adalah fitur lokasi. Nah, di sini dia ada detail lokasinya. Detail lokasinya itu ada di Sinaksa, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk jam operasionalnya itu bukan setiap hari jam 10 sampai 20.30. Namun karena Kezia masih bekerja sendiri dan seorang mahasiswa, ini harus di booking only, jadi harus reservasi dulu dan harus chat Kezianya dulu. Kemudian kalau kita klik buka di Google Maps, itu langsung ternavigasi ke alamat yang ada di Google Maps. Kemudian ini adalah display tampilan lokasi di Google Maps. Coba kita buka.
Nah, sama ya lokasinya. Lokasinya memang di bengkel Ideal karena Kezia memang mengirim lokasi tersebut. Mungkin tokonya berdekatan dengan bengkel tersebut. Kemudian ada fitur frequently asked question. Di sini ada 4 pertanyaan yang kami tampilkan. Jadi pelanggan kalau ingin bertanya itu tapi pertanyaannya seperti ini, itu tidak perlu chat Kezia satu persatu lagi, tidak perlu chat manual. Jadi mereka tinggal tekan aja langsung ada jawabannya. Ini juga langsung ada jawabannya. Nah, jawaban di sini ini misalnya nih satu pertanyaan ini chat gelnya beneran tahan lama nggak Kak? Jawabannya, jujurly formula premium kita tahan sampai 4 minggu tanpa boncel. Asal jangan dipakai buat buka kain sarden atau nyetel baut ya Besti. Ini kuku bukan obeng. Nah, kami memberikan kalimat-kalimat yang fun karena target marketing Kezia ini Gen Z. Jadi kami memang ingin menarik target apa anjir? Lupa lagi. Jadi kami memang menyesuaikan dengan umur Gen Z sekarang ini. Nah, ini sudah selesai. Ini kalau kita klik kontak WhatsApp, ini akan navigasi langsung juga ke WhatsApp. Namun itu hanya chat kosong, tidak ada template-nya. Kemudian untuk Instagram, langsung kita navigasi juga ke akun Instagramnya. Nah, ini adalah akun Instagramnya. Oke, web landing page-nya sudah selesai. Kita beralih ke panel admin. Untuk panel admin, panel admin. Mana sih weh panel admin? Ada. Kita masuk oke, nanti itu ya denger ya apa yang mau dipotong ya. Kemudian kita masuk ke portal admin. Ini ke halaman login dulu. Kita masukin email dan passwordnya. Nah, ini adalah halaman admin. Di sini di dashboard ada total booking harian, ada pendapatan bulanan, ada klien baru, ada produk terlaris, ada grafik pendapatan, dan ada reminder. Nah, fitur reminder jadwal ini kami buat mengingat pemilik usaha yaitu Kezia sulit untuk manajemen waktu. Kemudian untuk pendapatan dan grafik tren pendapatan ini bukan angka yang valid karena kembali lagi pembayaran dan hasil omset itu dihandle oleh Kezia sendiri. Jadi pendapatan dan grafik ini hanya mengikuti data yang dari web utama, data yang dari web aja. Jadi setiap ada pelanggan yang memesan dari web ini terus selesai juga di web ini, itu otomatis masuk pendapatannya
ke fitur-fitur ini. Kemudian kita masuk ke manajemen booking. Nah, di sini ada semua pelanggan-pelanggan yang menunggu, yang masih baru booking, dan yang sudah selesai. Story juga ada sini semua pelanggannya. Di sini juga ada tabelnya itu ada layanan info, ada layanannya, dia milih produk apa, ada jadwal dan tipenya, kemudian ada statusnya, ini ada selesai, ada menunggu, dan ada aksinya. Nah, ini kan masih menunggu nih Nami di tanggal 6 jam 9. Nah, ini kita bisa, kalau kita konfirmasi. Nah, kalau nil akhir sudah selesai, kita tinggal tanda selesai, kemudian masuk ke dashboard. Nah, pendapatannya bertambah, grafiknya naik, dan total bookingnya juga naik. Ini juga bisa kita hapus. Kalau kita hapus, untuk dashboardnya itu berkurang langsung harganya. Kemudian untuk manajemen klien, nah ini juga seperti history klien-klien yang sudah berkunjung, yang sudah memakai jasa nail artnya. Kalau kita klik di bagian kanan ini ada details nama, ID, WhatsApp-nya, Instagram, catatan, dan produk yang dipilihnya. Kemudian katalog produk. Nah, ini ada 9 produk yang ditentukan di web. Kalau mau tambahkan bisa ditambahkan di sini. Ada tinggal diisi aja nama, kategori, durasi, harga, terus teks harga dan promo. Terus ini pakai itu inputnya itu pakai link. Kemudian di sini ada deskripsinya. Nah, untuk ini kalau misalnya kita udah tambahkan produk baru dan ada salah satu yang ingin diarsip ya, atau tidak tampilkan, tinggal diklik aja. Kemudian kita lihat di sini di web utama. Nah, produknya itu hilang. Yang nail gel polish yang warna merah itu hilang. Kalau mau kita tampilkan lagi, kita klik aja. Refresh dulu. Nah, dia muncul lagi. Kalau mau dihapus, itu tinggal klik ini aja, klik hapus. Kemudian kalau mau edit ini tinggal diedit aja. Misalnya kita edit harganya menjadi 500.000, kita simpan. Terus kita refresh, harganya jadi 500.000. Oke, kita kembalikan harganya. Rata-rata 500.000. Kemudian di fitur jadwal dan kalender lagi-lagi mengingat highlight case yang bilang dia itu susah untuk manajemen waktu, kami berikan fitur kalender booking. Dan ini jam operasional ini untuk display di web utama. Kemudian ini pokoknya denger aja deh gimana yang aku pengen. Di sini ada kalender bookingnya, jadi kalau misalnya ada bookingan di tanggal atau di hari di bulan salah. Jadi ini ada kalender booking, jadi kalau misalnya ada bookingan di hari-hari tertentu, dia ada notes-nya di sini. Ini masih di Oktober 2024. Tinggal ubah aja tahun dan bulannya. Kemudian ini ada jam operasional. Ini kalau kita ubah ini akan otomatis berubah juga di web utamanya, displaynya di bagian yang ini. Kemudian nah ini untuk blokir tanggal. Misalnya kita hapus dulu. Misalnya kita mau blokir tanggal hari ini, tanggal 8 bulan 6.
2026 karena pemilik usahanya mau skripsi. Kita blokir, terus kita refresh. Coba kita booking lagi di sini. Kita booking namanya itu Yerin. Tanggalnya tanggal 8 bulan 6 2026. Nah, itu langsung nggak bisa di booking ya, langsung di blok. Jadi di sini juga ada peringatannya. Jadi peringatannya itu hanya pop up beberapa detik aja. Nah, tanggal tidak sedia, libur karena skripsi. Nah, deskripsinya juga langsung tertampilkan. Kemudian fitur selanjutnya ada review dan testimoni. Nah, di sini ini ada rating rata-ratanya, ada total ulasannya juga. Tadi kita sudah mencoba menulis rating kan, leave review. Tapi belum tertampilkan kan di websitenya. Nah, admin bisa menampilkannya. Coba kita lihat. Nah, tuh muncul nih yang Audi, pelayanannya ramah banget yang tadi kita tulis. Nah, ini ada 4 komentar. Nah, kalau pemilik ini ngerasanya berantakan, bisa kita sembunyiin atau arsip. Bisa kita hapus juga. Coba kita hapus yang si Angel. Kita refresh. Nah, tinggal 2 nih reviewnya. Nah, selanjutnya itu ada fitur kelola konten web. Bentar ya Pak, dikit lagi Pak. Bentar dikit lagi presentasi Pak. Kemudian di kelola konten web ini ada kelola promo, ada kelola galeri, dan kelola frequently expression. Di sini coba kita buat promonya itu promo hari Kartini. Sale. Ini 70%. Aktifkan dulu. Nah, sudah. Terus kita refresh. Nah, di sini tuh muncul kemudian sale hari Kartini 70%. Nah, ini cuma pop-up juga dan cuma beberapa detik aja. Kemudian ini juga untuk galeri itu juga bisa ditampilkan, disembunyikan dan dihapus. Kalau disembunyikan, yang warna ungu tadi hilang. Kalau kita hapus yang coklat, yang itu bisa hilang. Nah, untuk tambah fotonya itu pakai link dan bisa mendapatkan caption di sini juga. Kemudian untuk kelola frequently expression ini bisa dihapus dan bisa ditambah. Contoh kita tambah nih. Chatnya halo Kak. Nggak jawab. Halo dong Besti. Kita masukin. Kita refresh. Dan langsung masuk. Dan jawabannya langsung masuk juga. Kalau kita hapus, otomatis dia terhapus. Selanjutnya untuk pengaturan sistem dari belakang. Pengaturan sistem di sini ada nama studionya, nomor WhatsApp-nya, alamat
link Instagram, terus di sini ada ubah password, di sini ada backup data, ada mode maintenance. Ini kalau kita aktifkan webnya akan ada peringatan. Nah, di sini bisa diubah sesuai keinginan pemilik usahanya nanti. Ini juga kalau kita simpan info otomatis berubah. Dan ini untuk lonceng, ini adalah notifikasi baru, notifikasi bookingan baru, ada yang bookingan selesai dan lainnya. Review juga di sini masuk ke notifikasi. Ini kita log out. Nah, itu adalah web kami, web panel admin dan website utamanya. Tutup aja. Ini berapa pinnya? Kan dari belakang bisa. Pinnya berapa? Pin? Hah? Nah, untuk arsitektur webnya yang pertama itu kami mengkombinasikan warna coklat karamel, mocha, dan putih gading. Mengingat Kezia itu ingin konsep webnya itu elegan, clean, dan earth tone. Jadi warna karamel dan mocha itu menggambarkan kehangatan dan elegan, kemudian putih gading itu menggambarkan website yang clean. Kemudian bahasa pemrograman yang kami pakai itu HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6. Lalu untuk backend-nya kami menggunakan PHP, native atau vanilla. Kemudian untuk database kami menggunakan MySQL dengan aplikasinya itu SampDB. Lalu untuk font-nya kami menggunakan Clever Display dan Laura itu untuk headings. Untuk isi web itu kami memakai Intune dan atau Poppins. Lalu kami memastikan web ini minify, jadi akan diakses dengan mudah oleh pelanggan dan publik, jadi tidak berat saat loadingnya. Untuk layoutnya ini responsive design, jadi di PC, laptop, HP dan segala device itu bisa langsung rapi. Lalu untuk CSS frameworknya kami menggunakan Tailwind CSS. Nah, kendala saat melakukan project ini yang pertama itu waktu yang bertabrakan. Jadi kami di antara 3 anggota di kelompok kami itu terkadang memiliki jadwal yang sudah ada janji, misalnya ada janji dengan teman, keluarga, atau ada yang lagi di rumah sakit. Jadi tidak bisa berdiskusi. Kemudian pemilik usaha pulang kampung. Nah, saat lebaran haji beberapa hari, KZ itu pulang kampung juga. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu itu KZ juga baru pulang kampung, jadi tidak bisa mengikuti serah terima. Lalu ada mati lampu di beberapa wilayah di Medan, khususnya di daerah rumah saya, bahkan sampai sekarang setiap malam tuh masih mati lampu. Nah, solusinya kami melakukan pertemuan via online. Kami melakukan pertemuan via online dengan Kezia itu beberapa kali dari diskusi, revisi, dan lainnya. Kemudian kami beberapa kali diskusi via online, diskusi kelompok itu via online. Jadi kami sharing-sharing itu ada di WhatsApp, kadang kami melakukan Google Meet juga. Kemudian kami melakukan pembagian tugas. Nah, untuk handle-nya itu Ayunda itu menghandle pengeditan video, Kezia menghandle PPT, dan Audi menghandle web. Namun untuk pengerjaan dan lain-lainnya itu kami masih campur tangan. Jadi Kezia dan Ayunda itu masih ikut serta membangun web. Saya dan Ayunda ikut serta mengedit PPT dan sebaliknya. Nah, ini adalah dokumentasi kami. Ada diskusi dan tahap pengerjaan, ada tahap revisinya, ada serah terima, dan tahap wawancaranya. Ini adalah dokumentasi yang diberikan oleh Kezia. Di sini ada price list,
ada galeri nail art-nya, ada logo bisnis, dan ada beberapa testimoni yang dikirim oleh Vizia. Baik, sampai sini saja presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perilaku. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman.